Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Kita perhatikan satu kepala desa ini yang sangat berani ya, membela rakyat ya, membela rakyatnya seperti Bapak Said Didu ya. Nah, ini kita perhatikan sebagai percontohan. Oke, itu tidak berapa lama, mari kita gaskan bosku. Sudah disetujui ini masyarakat setuju apa pemerintah desa yang berhalang? Ya Pak, saya kedatangan di sini, saya ditelepon. Siapa yang telepon? Masyarakat. Mana? Kasih kamar masyarakat itu. Iya, ada di sini, saya suruh panggil Pak. Panggil kamar. Panggil orang, panggil orang Ciceng dan Ciceng orang suruh kamar itu. Tidak ada pemutusan Pak, saya suruh bilang kamar duluan di sini. Barangnya ada yang menghalangi pemutusan hari ini Pak. Saya menghalangi. Saya mau tangkap. Dasarnya apa Bapak mau tangkap saya? Saya mau tangkap. Dasarnya apa Bapak mau tangkap sama saya? Karena Anda menghalang-halangi itu. Bukan menghalangi, ini hak rakyat Pak. Bukan hak rakyat. Hak rakyat. Yang sudah disetujui. Jangan, tidak ada yang berani memutuskan. Tidak ada. Ada yang setujui. Mana surat persetujuan Pak? Pak, Masyarakat yang lain setuju di sini. Mana surat persetujuan sama saya? teleponnya itu Pak. Bukan Bapak suara. Jangan Mbak bilang begitu. Telepon. Itu sudah setuju. Pak, Bapak Tanyakan sama masyarakat yang lain. masyarakat mana Pak? Coba mana yang masyarakat sudah setuju? Masyarakat suara yang terima doi, suara yang setuju. Nah, sudah setuju untuk pemutusan ini Pak. Listrik ini tahu? Tidak ada Pak. Jangan Pak. Yang Pak, yang satu dua yang tidak setuju silakan. Kan saya bilang gitu. Jangan Pak. Yang satu dua yang tidak setuju silakan. Yang sudah terima uang Saya siap ditangkap hari ini Pak. Tangkap saya. Nah, tinggal dia. Iya, saya tangkap hari ini. Saya mau lihat polisi tangkap saya untuk saya babela rakyat. Saya babela masyarakat PHK. Saya mau lihat, saya ikhlas Pak dia mau tangkap hari ini. Bapak Pak Kapolsek tangkap saya, silakan tangkap saya. Saya tidak takut hari ini mau ditangkap. Siap saya Pak. Saya di sini berdiri sebagai pemerintah desa. Saya kepala desa, saya punya rakyat sini. Saya tidak takut. Silakan ditangkap saya Pak. Ya. Pakai hukum sendiri. Nah, ini kita tengok bosku. Ini camat turun tangan langsung ya, Pak Camatnya ya. Hukum rimba. Bapak punya dasar untuk membongkar masyarakat. Sudah, tidak usah tanya. Bapak membongkar saya. Bapak, silakan Bapak lapor ke bupati. Baru mau Bapak tanya ke saya. Bapak ini juga mau Kita pilih kan mantu. mau suruh dengar Bang. Tidak tahu aturan. Bila hati ya, Bapak Pak. tahu aturan? Saya tidak tahu. Sudah keluar dari sini. Bapak tahu aturan penegak. Camatnya tidak tahu aturan bosku. Aduh, kacau koplak betul. Aduh, camat. Camat. Bapak tidak tahu aturan. Bapak kalau tahu aturan mungkin sepemikiran dan sehat. Kasih viral. Tapi kalau Bapak bahwa di tidak tahu kecamatan aturan, Anggrek Bapak camatnya keluar dari sini. tidak tahu aturan. Bapak ini, Kasih viral itu. Pak, belajar dulu Pak kalau tidak tahu aturan Pak. Di kecamatan Anggrek camatnya tidak tahu aturan. Bapak belajar dulu Pak. Bapak sendiri yang mengakui bahwa Bapak tidak tahu aturan loh. Ini ada di berita acarakan Pak. Tolong dilihat bahwa hasil kesepakatan kami yang pertama, jangan tidak ada relokasi sebelum hak-hak warga terdampak dipenuhi. Kedua, hak-hak warga terdampak dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 78. 4. KSOP Pemda Garut, Pemprov Gorontalo Utara dan PT Agit diminta untuk bertanggung jawab terhadap warga terdampak dan segera diselesaikan. Ya, tolong ini kami punya dasar Pak. Musyawarah itu ada dasar hukumnya Pak Camat. Apalagi kita sudah bersepakat di tingkat desa. Jadi Bapak punya dasar mau bongkar ini apa? Jadi begitu Pak Camat ya, Pak Camat. Ini apalagi Ada yang merasa diintimidasi Pak Camat. Dan tolong tanya sama mereka. Bermacam-macam variasi ancaman yang disampaikan kepada masyarakat. untuk hari ini kami Ya, belum aku kita mau berspekulasi Pak. Saya tahu paham, saya paham. Maka itu duduk sama-sama pertama. Ayo kita duduk sama-sama. Pak Camat tanyakan siapa yang mengancam itu. Siapa yang dia ancam. Biar Pak Camat tahu mana kalau dengan cara-cara seperti ini Pak Camat datang, Pak Camat putus-putuskan apa? Iya. Tidak ada yang mau terima Pak Camat.
Cerdas sekali Bapak Kepala Desa ini ya bosku ya. Ini semua nabongkar semua selaku dia ngomong kasih pojok ya. Di surat Bapak itu surat semena-mena. Oke, siapa yang menyurat? Pak Camat tak? Panitia. Panitia dasar hukumnya apa? Untuk menyurat itu. Ayo kita kasih hukum di sini. Dasar pembentukan panitia itu dasarnya apa? Coba saya tanya. Saya tanya sama Pak Camat. Ayo, saya anak kecil ini, orang yang masih muda ini mau belajar Pak Camat ketika Pak Camat bisa menjelaskan itu. Orang penegara ini Pak Camat adalah negara hukum. Maka segala sesuatu yang bergerak di tanah ini diatur semua Pak Camat. Tidak kita camat hilata malam tu mau. Jadi jangan sembarangan Pak Camat, Tulis jangan. bunda pemi. Uli ibu 3 juta tulis bunda pemi. Pak, murah sekali. Kata Alma, Ali Pak Camat tadi. Dan dia laki apa itu ketua dia malam ini toh dan dia ganti duit. Tulis bunda pemi 2 juta. Pak Camat lagi sapu Siti Payus pinti. Murah sekali katanya bosku ya. Dari pengembang itu murah sekali harganya gitu katanya bosku. Dan Ramil walati uti 3 polsek sakusi. Buat yang mau lalu hama doitan di bunda pemi. Hewa yang beda 2,5 juta. Buat dia jalham. Saya jelaskan itu. Jalham mati ada 2,5 juta. Karena di Pak Camat hilata Pak lele mati. Jadi Jadi terakhirnya Pak Camatnya bingung. Memang dia nggak tahu duduk perkaranya ini. Jadi terakhirnya terdiam jadinya bosku. apa yang dibagi itu ke kerohiman itu yang memang sudah ada. Enak sekali itu Ya. kerohiman. Dasar hukumnya kerohiman itu saya tahu. Peraturan Presiden nomor 52 tahun 2022. Tok, baca sama Tok. Nah, tolong baca semua itu, tidak layak digunakan dalam penanggulangan dampak sosial yang ada di Pelabuhan Anggrek itu Pak. Karena itu menjelaskan bicara kerohiman. Ya baru. Kamu enggak Tidak aman. Tidak aman. Tidak aman. Mama ngapa kurang tentu ya mau betul dalam dele. Ya, tidak aman nih. Pakai lampu lilin teh batal jalan dai. Gimana? Petro mau bongkar sia. Jadi begitu ya. Ayo Pak, kita duduk sama-sama Pak. Kita duduk sama-sama, kita musyawarah Pak. Ayo. Kita tidak pernah menghalang-halangi pengembangan Pelabuhan Anggrek ini. Kita tidak menghalang-halangi. Pemekaran ini ayat tertunda karena saya minta pertimbangan keamanan. Kalau keamanannya menjamin, tidak menjamin, saya harus pulang. Ya, Gitu. alhamdulillah Pak. Karena memang tidak aman juga, Ya, tidak ya. kondusif. Alhamdulillah akhirnya Pak Camatnya disadarkan sama Bapak Kepala Desa ini ya bosku. Akhirnya dia jadi pro rakyat Pak Camatnya. Perlu juga sedikit ada tekanan-tekanan juga kepada agak di atas ini, agak dibontak-bontak sedikit. Kalau nggak gitu nggak sadar otaknya Pak Camat ini. Terutama itu yang lain pun perlu begitu. Jadi mungkin kita koordinasi dengan ya, Kapolres. Sudah, bubar. Aman. Ya, sudah aman-aman ya. Tidak ada pembongkaran, silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Saya akan kembali ke kantor. Pak Camat bilang tidak ada pembongkaran karena tidak aman, ya. Jadi tetap kembali ke aktivitas masing-masing. Orang bajual es, tetap bajual es. Ya, DPI kan butuh listrik. Karena tidak ada apa? Karena tidak ada pemutusan listrik, tidak ada. Hidup. Melihat dari suaranya ini sepertinya ini dari Sulawesi ya bosku ya. Mungkin dari Makassar, kita nggak tahu ya bosku, kan nengok dari dialek kata-kata dari masyarakat itu. Ini salah satu contoh ya. Sudah mulai bergerak ini yang sifat-sifat seperti Bapak Said Didu ini. Ini gebrakan-gebrakan yang cinta tanah air ini. Ini dari Pak Kepala Desa dari Pulau Sulawesi sana. Tidak seperti Bapak Kepala Desa malah mempolisikan yang tidak tahu asal usulnya ini yang seperti Pak Said itu yang di apa itu yang dipolisikan itu. Jayalah para pejuang-pejuang rakyat Indonesia ya, sehat selalu. Pahlawan-pahlawan 2024 sudah mulai bermunculan ya, membela hak rakyat, tanah rakyat ya. Semoga di Nusantara, di Indonesia bergerak terus, karena sekarang kalau kita bergerak sudah dimonitor, ada kamera, jadi ada kamera merekam. Berjuanglah, jangan takut, kita akan menang karena mereka kalah di situ.
Kalau sudah dipublis mereka kalah semua. Contohnya macam Pak Camat tadi, nggak pandai ngomong dia. Sempat kalau nggak ada yang rekam, suka-suka dia ngomong itu. Karena setelah direkam kayak gitu, dia mulai bingung, bah, aku salah ngomong, bahaya ini. Karena yang dilakukan dia udah salah gitu loh kan. Artinya menggusur secara paksa, suka-suka dia. Nah, demikian dulu reaction kita kali ini bosku. Komen yang cerdas dan beradab agar channel semakin berkembang. Jayalah pahlawan Indonesia yang memperjuangkan tanah negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Semoga oligarki segera berambus dari negara Indonesia kita ini, ataupun segera sadar dan bekerja ataupun mengikuti peraturan hukum di Indonesia sebagaimana mestinya, yang pro rakyat dan pro Indonesia. Itulah harapan kita ya bosku. Demikian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu buat Bapak Said Didu dan Pak Kepala Desanya ya. Semoga semua mencapai kemenangan ya bosku.